mengenai adanya terbitnya sertifikat HGB dan SHM. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Ini perlu pansus, harus pansus, nggak bisa panjat. Kita tahu persis apa motifnya, siapa dalangnya, kemudian kemana tujuannya, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Mahasiswa akhirnya turun tangan. Ketua DPR ikut mendukung, dan bahkan anggota DPR lainnya mendesak dibentuk pansus. Hampir semua elemen sepakat kasus kepemilikan sertifikat di laut harus dibongkar sampai tuntas. Tidak hanya di Tangerang, di hampir semua pulau di Indonesia ditemukan laut yang dipagar dan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan bahkan sertifikat hak milik. Kepemilikan laut adalah ilegal dalam konstitusi kita. Pemerintah tidak boleh seenaknya menerbitkan peraturan presiden dan bahkan PP atau peraturan pemerintah sekalipun yang bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi jika sudah diputuskan di mahkamah tertinggi di negara kita, Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pagar laut Tangerang, Ombudsman mengungkapkan dalam kurun waktu 6 minggu nelayan di sepanjang pesisir pantai yang dipagari telah dirugikan miliaran rupiah. Nelayan harus mengeluarkan ongkos tambahan karena jarak tempuh sudah semakin jauh untuk menghindari pagar. Belum lagi dengan kelangkaan biota laut seperti ikan yang menjauh sejak adanya aktivitas berlebihan dalam proses pembuatan pagar. Namun bukan hanya itu yang dikhawatirkan. Hilangnya sebahagian wilayah laut yang dikuasai pihak swasta atau perorangan juga ikut merongrong kedaulatan bangsa. Seolah-olah bangsa kita bukanlah wilayah hukum. Negara kita seolah kembali ke zaman kerajaan di mana hukum siapa kuat dia yang berkuasa masih berlaku. Maka jiwa patriotisme dan kepedulian pada bangsa dituntut dari semua elemen bangsa untuk ikut ramai-ramai mempertahankan kedaulatan bangsa, menjaga setiap jengkal tanah dan air kita. Jika para pahlawan bangsa terdahulu rela berkorban nyawa mengusir penjajah, maka sangat naif jika kita yang sudah menikmati kemerdekaan ini hanya berpangku tangan menyaksikan setiap jengkal tanah kita dikuasai para pemilik modal. Para pejabat korup yang hanya mencari keuntungan diri sendiri dengan menjual bangsanya harus diadili. Mereka yang sudah terlibat membuat aturan sendiri melegalkan kepemilikan laut untuk swasta harus diseret ke meja hijau. Dalih mencari uang dan investor untuk percepatan pembangunan tidak bisa dibenarkan jika harus membiarkan sebagian wilayah kita dijual untuk dikuasai segelintir orang. Dan ketakutan seorang Jokowi untuk tidak berkantor di IKN sebelum lengser patut diduga menjadi titik awal kong-kali-kong dengan para pengusaha. Ketakutan berlebihan seorang Jokowi untuk tidak berkantor di IKN sebelum lengser membuatnya panik dan lalu menghalalkan segala cara. Namun demikian kesemuanya itu hanya asumsi dan dibutuhkan penyelidikan mendalam untuk membuktikan. Oleh karena itu kita mendukung penyelidikan mendalam yang didorong oleh para mahasiswa yang masih berakal sehat, LSM, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusut tuntas siapa dalang dan aktor utama penjualan laut ke pihak swasta demi tegaknya kedaulatan bangsa kita dan membayar pengorbanan para pahlawan yang telah berjasa berdarah-darah mengusir para penjajah. Para pejabat yang terlibat dalam penjualan laut adalah para pengkhianat bangsa yang harus diadili melebihi dari pengadilan kejahatan extraordinary crime. Jika pengedar narkoba dan terorisme hanya merugikan segelintir orang, para penjual tanah dan air bangsa merugikan satu negara. Ayo kita dukung Presiden Prabowo dan Dewan Perwakilan Rakyat, bentuk pansus yang bebas dari kepentingan oligarki. Usut para pengkhianat bangsa ini. Biasa. Pasalnya pihak BPN Kabupaten Tangerang tidak bisa menerangkan soal proses pengukuran yang dilakukan mereka di atas laut. Aksi kita kali ini berdasarkan polemik yang ada di Laut Pantura, khususnya dalam pagar. Yang pertama adalah mengenai adanya terbitnya sertifikat HGB dan SHM yang memang itu tidak dibenarkan secara undang-undang, secara aturan manapun tidak ada. Nah, barusan tadi ada kasih yang menjabarkan bahwasanya itu tanah adat. Kami tidak percaya akan hal itu. Pagar laut ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Menjadi isu nasional dan ini perlu pansus, harus pansus, nggak bisa panjat. Kita tahu persis apa motifnya, siapa dalangnya, kemudian kemana tujuannya, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, apakah ada unsur korupsi di situ, apakah ada unsur penzoliman terhadap rakyat di situ akan tuntas. Bukan hanya pengusutan melalui jalur politik dan desakan publik, Koordinator Maki, Boyman juga sudah menyampaikan laporan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya indikasi korupsi lewat suap-menyuap dalam penerbitan sertifikat HGB dan SHM di laut mendorong LSM anti korupsi ini mendorong penyelidikan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Walau pesimis,
Namun setidaknya upaya hukum yang dilakukan oleh LSM Maki dapat menjadi pintu masuk untuk mendesak pemerintah bertindak lebih masif dan agresif. Kita berharap di bawah kepemimpinan Prabowo KPK dapat kembali sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, menyelamatkan aset negara dan bukannya menjadi alat kepentingan pihak tertentu. Kasus pagar laut Tangerang dan munculnya kasus lain di berbagai wilayah di Indonesia yang jelas-jelas menghilangkan aset bangsa sejatinya harus menjadi fokus perhatian KPK. Kita sepakat kasus Harun Masiku harus dituntaskan, tetapi jangan sampai energi KPK terkuras hanya mengincar oknum yang tidak akan mendatangkan keuntungan negara. Bahkan ketika Harun Masiku ditangkap, Rp1 pun tidak akan mendatangkan keuntungan buat negara. Namun jika KPK mampu membebaskan semua laut yang telah memiliki sertifikat, maka KPK menyelamatkan ribuan triliun aset bangsa dan memberi keadilan buat para nelayan, para pahlawan pangan bangsa kita. Mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya, ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar menteri A, yang 10-an persen menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya.